China memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury ke level terendah sejak tahun 2008. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran soal keberlanjutan utang Amerika Serikat serta independensi Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve. China memangkas kepemilikan obligasi pemerintah Amerika Serikat atau US Treasury ke level terendah sejak tahun 2008. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran soal keberlangsungan utang Amerika Serikat, polemik plafon utang, serta independensi Bank Sentral Amerika Serikat, the Federal Reserve. Melansir South China Morning Post, data keuangan menunjukkan total US Treasury yang dipegang China kini tinggal sekitar 688,7 miliar dolar Amerika Serikat pada Oktober, atau turun dari 700,5 miliar dolar pada September. Angka ini menjadi yang terendah dalam 17 tahun terakhir dan merosot lebih dari 47% dibandingkan puncaknya pada November 2013 yang hampir mencapai 1,32 triliun dolar Amerika Serikat. Sejak Maret, China juga turun ke posisi ketiga pemegang US Treasury terbesar di dunia, di bawah Jepang dan Inggris. Tren pengurangan ini sebenarnya sudah berlangsung sejak masa jabatan pertama Presiden Donald Trump, meski lajunya tidak selalu konsisten. Tahun ini kekhawatiran makin kuat setelah Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Belanja Besar yang dijuluki One Big Beautiful Bill Act, yang memicu kecemasan soal membengkaknya utang negara. Di saat yang sama muncul ketidaknyamanan terkait tekanan Gedung Putih agar The Fed menurunkan suku bunga, yang dinilai bisa mengganggu independensinya. Secara global, total kepemilikan asing atas US Treasury sedikit turun menjadi 9.243 triliun dolar pada Oktober, namun masih bertahan di atas 9 triliun dolar selama 8 bulan berturut-turut. Adapun Jepang tetap menjadi pemegang terbesar dan justru menambah kepemilikannya, begitu juga Inggris. Sebaliknya, Kanada memangkas kepemilikan secara signifikan. Berbagai sumber IDXNO. Bank of Japan menaikkan suku bunga ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam 3 dekade. BOJ juga mengambil langkah penting dalam mengakhiri puluhan tahun dukungan moneter besar-besaran dan biaya pinjaman mendekati nol. Pada Jumat 19 Desember, Bank Sentral Jepang menaikkan suku bunga jangka pendek dari 0,5% menjadi 0,75% dengan suara bulat. Langkah ini menggarisbawahi keyakinan Bank Sentral bahwa Jepang berada di jalur yang tepat untuk mencapai target inflasi 2% secara stabil, yang didukung oleh kenaikan upah dan siap untuk menormalisasi kebijakan moneter yang berkelanjutan. Langkah ini membawa suku bunga ke level yang belum pernah terlihat sejak tahun 1995 ketika Jepang terguncang akibat pecahnya gelembung inflasi aset yang menyeret BOJ ke dalam pertempuran berkepanjangan melawan deflasi. BOJ juga menambahkan bahwa karena suku bunga real masih berada pada level yang sangat rendah, Bank Sentral akan melanjutkan kenaikan suku bunga apabila proyeksi ekonomi dan harga terrealisasi sesuai perkiraan. Meski demikian, Gubernur Bank of Japan Kazuo Ueda mengatakan Bank Sentral tetap berhati-hati dan tidak memberikan kejelasan terkait dengan waktu maupun besaran kenaikan berikutnya. Selanjutnya, pemirsa, dari bursa global, indeks saham Amerika Serikat ditutup menguat pada Jumat pekan lalu setelah mengawali pekan dengan pergerakan yang bergejolak seiring rebound saham teknologi yang mampu mengimbangi kejatuhan saham konsumen. Saham-saham berkapitalisasi besar melanjutkan penguatan sejak Kamis ketika produsen chip Micron Technology menyampaikan proyeksi kinerja yang kuat yang kembali membangkitkan optimisme terhadap saham-saham terkait dengan kecerdasan buatan. Ya, pada perdagangan di hari Jumat, indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,38% ke level 48.134. Indeks S&P 500 maksud kami 0,88% menguat ke level 6.834 dan Nasdaq Composite yang melonjak 1,31% ke level 23.307. Ya, sementara itu dari Eropa, indeks saham Eropa ditutup pada rekor tertinggi pada Jumat pekan lalu didorong oleh penguatan saham sektor pertahanan dan asuransi seiring meningkatnya optimisme investor menjelang berakhirnya tahun 2025. Indeks saham acuan Eropa Stoxx 600 naik 0,4% ke level 587,5. Kemudian DAX Jerman naik 0,37% ke level 24.288 dan FTSE 100 Inggris menguat 0,61% ke level 9.897. Emiten batubara PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR kembali membagikan dividen interim ke pemegang saham dengan total mencapai 20 juta dolar Amerika atau setara dengan 127,41 rupiah per saham. Ya, adapun dividen BSSR di pasar reguler dan negosiasi pada 2 Januari 2026 dan di pasar tunai pada 6 Januari 2026.
Ex-dividen pada pasar reguler dan pasar negosiasi pada 5 Januari 2026 dan pasar tunai pada 7 Januari 2026. Lalu tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen adalah 6 Januari 2026 dan tanggal pembayaran dividen interim akan dilakukan pada 15 Januari 2026. Perseroan melakukan pembayaran dividen berdasarkan data keuangan per 30 September 2025, di mana laba bersih yang dibukukan tercatat sebesar 61,5 juta dolar Amerika. Adapun pembagian dividen interim kali ini merupakan pembagian dividen interim kedua yang dilakukan, di mana sebelumnya pada November lalu, perseroan juga membagikan dividen interim sebesar 35 juta dolar kepada pemegang saham. Ya pemirsa, kita ke informasi berikutnya. PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI mengucurkan dana 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan atas saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK usai merampungkan pembelian saham. Ya, porsi kepemilikan PANI di CBDK meningkat dari posisi sebelumnya sebesar 45,9 menjadi 85,95%. Emiten properti PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk mengucurkan dana sekitar 14,64 triliun rupiah untuk mempertebal kepemilikan saham PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK. Berdasarkan laporan keterbukaan informasi, PANI meningkatkan porsi kepemilikan di CBDK menjadi 85,95% atau melonjak dari posisi sebelumnya yang sebesar 45,90%. Transaksi ini dilakukan melalui pembelian bertahap sebanyak 2,27 miliar unit saham tambahan pada harga pelaksanaan Rp6.450 per saham. Dengan total nilai Rp14,46 triliun, pembelian dilakukan dalam 5 kali transaksi pada 15 hingga 19 Desember 2025. Dengan kepemilikan total kepemilikan PANI atas saham CBDK mencapai 4,87 miliar unit. Adapun biaya jumbo senilai Rp14,64 triliun tersebut bersumber dari dana right issue yang baru saja dirampungkan PANI. Dengan total dana segar yang berhasil dihimpun mencapai Rp16,7 triliun. Artinya PANI mengalokasikan sekitar 87% dari total dana hasil right issue untuk memperkuat struktur permodalan di CBDK. Sisa dana direncanakan akan digunakan untuk menambah penyertaan di entitas anak lain seperti PT Panorama Eka Tunggal, PT Cahaya Inti Sentosa, dan PT Karunia Utama Selaras. Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan menegaskan bahwa peningkatan investasi di CBDK merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat fundamental bisnis. Fokus utama dari akuisisi ini adalah penguatan aset yang mampu menghasilkan pendapatan berulang. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Ya, pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd atau Limited cabang Jakarta dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Anak usaha PT Sarana Menara Nusantara Tbk atau TWR kembali memperpanjang fasilitas pinjaman bernilai besar dari bank asing. Pinjaman senilai 2,5 triliun rupiah ini diperoleh dari MUFG Bank Ltd, cabang Jakarta, dan akan digunakan untuk mendukung kegiatan sejumlah anak usaha TWR. Perpanjangan fasilitas pinjaman ini ditandatangani pada 19 Desember 2025. Sekretaris Perusahaan Sarana Menara Nusantara, Mona Lisa Irawan menyebut, nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh MUFG sebesar 2,5 triliun rupiah. Fasilitas ini akan digunakan oleh Protelindo, Iforte, Solusi Tunas Pertama, serta Inti Bangun Sejahtera. Para pihak sepakat memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman hingga 31 Desember 2026. Manajemen menegaskan transaksi ini tidak memberikan dampak negatif material terhadap operasional, kondisi keuangan, aspek hukum, maupun kelangsungan usaha. Meski termasuk transaksi afiliasi, perjanjian ini dipastikan bukan transaksi benturan kepentingan. Berbagai sumber untuk ID Action.